Halo guys, kembali lagi bersama Alur Cerita Film Rental Movie. Pada video kali ini, gue akan membahas salah satu film revival terbaik, seru dan menegangkan, yang berjudul 47 Meters Down Yuncheng. Tidak pernah lupa gue selalu mendoakan agar sobat sekeluarga bahagia serta sehat selalu ya. Pada film ini menceritakan tentang keganasan beberapa ekor hiu yang sebesar mobil Avanza, bertempat di bawah kuil keramat yang dekat dengan lautan. Hiu tersebut sangat agresif karena sudah berpuluh-puluh tahun menempat di situ dan tidak pernah mendapatkan makanan berupa daging. Akan diperlihatkan beberapa mbak-mbak sekoi yang asik-asik ingin setor nyawa berenang di dalam tempat keramat tersebut. Bagaimanakah nasib mereka selanjutnya? Yap, selalu mengingatkan ini merupakan konten spoiler. Bagi kalian anti spoiler, silahkan tutup video ini. Tanpa banyak bacot, mari kita check it out. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Mia. Terlihat dia sedang dibully oleh teman-temannya dengan diceburkannya ke dalam kolam renang oleh ketua preman TikTok bernama Catherine. Kemudian datang seorang wanita cantik rupawan bernama Saza. Ia adalah saudari tiri dari Mia. Namun ternyata ia tidak mau mengakui bahwa Mia adalah saudarinya. Mia pun pergi dan dijemput oleh ibu tirinya yang juga saudara dengan Catherine. Ia pun bertanya kepada Saza apa yang terjadi kepada Mia. Akan tetapi hal tersebut sia-sia dan Saza tidak mau menjawabnya. Lalu mereka pun pulang. Sesampainya di rumah terlihat ternyata ayah mereka mempunyai profesi snorkeling dalam mengobservasi tempat-tempat yang tidak pernah dikunjungi. Dan ketika melihat anaknya basah kuyup, ia pun bertanya kepada Saza apakah yang terjadi kepada Mia. Namun dia sosokan jutek itu jawabannya. Ayahnya pun berkata, kalian seharusnya bisa menjaga satu sama yang lain. What happened? Somebody pushed her. Singkat cerita, makan siang pun tiba. Mereka pun makan bersama dan berbincang-bincang. Ayahnya pun memberikan Mia gigi hiu yang ditemukannya di gua tempat observasinya. Katanya, ia menemukan sebuah kota tersembunyi peninggalan suku Maya di bawah laut, dan Mia pun menyimpan gigi tersebut. Is it a great white? I think so. Great white sharks in their natural habitat? Well, here, show 'em. Lalu ayahnya pun memberikan kejutan tidak kepada anak-anaknya untuk melihat kehidupan hiu di laut lepas dengan mengikuti wahana tersebut. Dan meskipun si Sasa ngeyel gak mau ikut, namun ia tetap menurutinya. To let Alexa and Nicole know that I can't hang out tomorrow? Singkat waktu mereka pun sampai di wahana yang menghantarkannya ke lautan lepas. Namun ternyata ada sekelompok preman TikTok yang selalu membuli si Mia. Mia pun kaget dan belum apa-apa. Ia pun udah dikata-katain hingga datanglah dua orang temannya dan mengajaknya berpetualangan di tempat terpencil tempat pacarnya bekerja. Katanya lebih baik di sana daripada naik kapal bodoh ini bersama preman TikTok itu. Lalu Saza pun mengajak Mia dan pergi bersama-sama sambil mengacungkan jari tengah ke arah preman TikTok tersebut. Akhirnya mereka pun pergi dan terlihat begitu ceria hingga sampailah mereka di tempat tersebut. Dengan jalannya dipenuhi semak-semak dan ulet gatal yang menyukai hot pants, lalu terlihat sebuah air yang melimpah di lubang yang begitu besar. Okay, so how do we get down there? I mean, how did you even find out about this place? Ben. Mereka pun memikirkan jalan mana biar sampai di sana, hingga salah satu teman mereka yang selalu sembrono tanpa berpikir panjang pun melompat ke dalam air tersebut, dan terlihat mereka pun mengikutinya. Round and down.
Terlihat mereka pun bersenang-senang dengan ceria. Biasanya ciri khas dalam film snorkeling, awal mulanya senang-senang gitu dan akhirnya pasti ada yang setor nyawa. Setelah puas berenang, mereka pun beristirahat sambil melihat isi kotak dalam rakit apung tersebut. Alexa mengatakan ternyata itu adalah peralatan selam. Ini adalah peralatan yang disiapkan untuk para arkeolog yang datang beberapa minggu lagi. Ternyata pacar Alexa adalah asisten dari ayah Mia. Mendengarkan hal itu, Mia pun kaget. Terlihat dia ketakutan kalau dia dimarahi oleh ayahnya. Lalu si Mia pun mengajak teman-temannya untuk naik ke daratan. Namun Alexa berkata, tenang, ayahmu berada di jalur lain sedang memetakan gua bersama pacarnya. Tidak puas dengan main-main becek-becek di atas air, Nicholas dan Alexa pun mengajak mereka semua untuk snorkeling ke dalam gua keramat itu. Terlihat Mia sedikit malas dan ragu, karena kata ayahnya menyelam di gua itu berbahaya sekali. Years ago, I used to go all the time with. Yes, let's do it. Yes, yes, come on, we're doing it. Let's go. Namun ia dipaksa-paksa dan akhirnya mereka pun melakukan snorkeling bersama. Ben took me here. Ben? Like my stepdad's assistant Ben? I'm gonna lead. Keep behind me at all times. One circle around the first cave. Alexa mengatakan ini cuma sebentar saja dan kalian harus mengikuti aku ya. Namun di sini Nicholas malah udah nyebur duluan. Mine's at 100%. Me too. Singkat cerita, mereka pun sudah masuk ke dalam gua yang dalam dan sempit itu. Dan sesampainya di dalam, mereka pun menemukan ruangan yang luas. Dan setelah lampu dinyalakan, benar saja, itu adalah altar suku Maya zaman jahiliyah. Mereka pun mengitari altar itu dan berencana pulang setelahnya. Namun tiba-tiba, Nicholas Bagor malah melihat ada pergerakan di dalam air. Look! Oh my god! Ia pun mendekatinya dan ternyata itu adalah sejenis ikan gua yang transparan dan mutan. Dikarenakan udah berevolusi di dalam gua yang gelap bertahun-tahun. Dan ketika si Nicholas ingin menyentuhnya, tiba-tiba ia pun kaget dan menabrak tembok sampai-sampai temboknya roboh dan mengkeruhkan air yang berada di sekitarnya. Mereka semua panik dan terpisah-pisah. Namun tiba-tiba di tengah keruhnya air terlihat bayangan besar berada di belakang Mia. Yap, semoga sobat melihatnya ya. Lanjut, untung saja datanglah seorang laki pacar dari Alexa dan ia pun mengenal Mia. Ya iyalah, kan dia pegawai dari ayahnya. Pacar Alexa bertanya kenapa Mia di sini. Dia mengira Mia pasti diajak oleh pacarnya. Dan benar saja, tanpa membuang banyak waktu, ia pun mengajak Mia untuk segera pergi. Namun tiba-tiba, ia pun harus mati dicaplok oleh hiu putih yang sangat besar. Melihat hal itu, semua jadi panik dan berusaha lari berenang dari tempat itu. Namun hiu itu terus mengejar mereka sampai ke lubang kecil. Terlihat hiu tersebut menerobos secara paksa jalan kecil itu dan membuat jalan masuknya pun runtuh. Terlihat mereka semua terjebak di dalam sana dan terkena mental. Namun mereka berusaha tenang dan memikirkan bagaimana caranya mereka dapat keluar dari tempat itu. Mereka berpikir pasti ada jalan masuk lainnya yang pacar Alexa lalui di suatu tempat. Lantas mereka pun berenang secara perlahan. Sambil berenang mereka bilang bagaimana dengan hiunya. Mia pun menjawab agar temannya tetap tenang. Dikarenakan hiu itu buta karena terlalu lama diam di dalam gua. Lantas mereka pun berangkat dan mengambil tali milik si korban tadi. Mereka pun menyusuri tali tersebut dan mengarah ke tempat yang lebih dalam. Sesampainya di sana, ternyata itu adalah ruang pemakaman.
Banyak sekali tulang belulang yang berserakan di mana-mana. Lalu sialnya, tali tersebut ternyata juga putus. Mereka pun bingung harus bagaimana, sedangkan oksigen tabung gas pun sudah terbatas. Hingga mereka pun kembali menelusuri jalan yang lain dan menemukan ada kendaraan air yang berbengkalai dan menabrak-nabrak dinding. Mereka berpikir pasti itu adalah salah satu alat milik ayahnya. Dan ketika mereka menghampiri alat-alat itu, tiba-tiba hiu buta yang sangat besar itu pun memakan alat tersebut dan hampir mencaplok mereka semua. Mereka memutuskan untuk diam dan tiarap. Hiu itu pun berada beberapa sentimeter saja dari kepala mereka. Menegangkan sekali. Hingga ketika hiu itu lewat, tiba-tiba alarm oksigen dari temannya pun berbunyi. Terlihat hal tersebut kembali memancing hiu itu datang. Untung saja mereka berhasil masuk ke dalam lubang yang kecil dan menahan hiu tersebut. Akhirnya sampailah mereka di sebuah ruangan yang sedikit luas dan mempunyai rongga udara. Mereka pun berdiskusi mereka harus bagaimana lagi, soalnya dari tadi hanya bermain samar-samaran saja. Tiba-tiba Mia mendengarkan suara musik dari dalam air. Kok bisa ya di dalam air mainan musik? Dan ternyata itu adalah salah satu pegawai ayahnya yang sedang bekerja ngelas di dalam air sambil mendengarkan musik. Gimana ya rasanya dengerin musik di dalam air? Hahaha. Terlihat Mia pun mencari sumber suara itu. Dan pegawai itu yang sedang fokus bekerja tiba-tiba dihampiri oleh sosok hiu besar tersebut dan dijadikan daging cincang. Dan ketika Mia sampai di tempat itu, ia hanya menemukan sisa-sisa dari pembantaian hiu tersebut. Bahkan kepala dari si korban yang mengagetkannya. Mia pun panik dan untung saja ayahnya datang dan menenangkannya. Dikarenakan ada hiu sebesar mobil Avanza di atas mereka. Setelah itu, ayahnya pun pergi menjemput teman-temannya yang lain. Namun terlihat di belakang Mia, hiu itu mengikutinya dan akan memakannya. Untung saja Sasha mengalihkan perhatian dari hiu tersebut. Lalu dialihkan lagi oleh dua temannya yang lain dan berakhir di Nicholas. Ia pun hampir dimakan hiu. Namun untung saja ia menyerang hiu itu dengan las karbit Pak Arifin yang sangat panas. Hingga hiu itu pun berpaling. Lantas ayahnya pun mengarahkan semuanya untuk pergi. Dan sampailah mereka di rongga lain jalan mereka untuk pulang. You gotta get yourself into this harness. Get your foot. Di sanalah juga sudah terpasangkan tali untuk naik ke atas. Lalu satu persatu dari mereka pun mulai naik. Mereka memulainya dari Alexa. Namun setelah mereka tahu bahwa di bawah mereka ada hiu, si Nicholas yang dari tadi gegabah pun ikut naik. Lantas ia langsung naik mengikuti Alexa. Jelas tali itu tidak mampu menahan beban dua orang. Dan yang terjadi adalah terlihat tali itu pun lepas dan mereka pun tercabur. Lalu si Nicholas yang nyeburnya paling dalam langsung dicaplok oleh hiu tersebut dan auto tewas. Naasnya dia direbutin dan disobek-sobek jadi daging cincang oleh dua hiu besar. Melihat satu temannya tewas, Alexa pun panik dan berteriak-teriak meminta tolong.
Ia pun segera menyalakan sejenis sinyal darurat atau lampu suar untuk meminta bantuan. Namun anehnya hiu yang berada di bawah mereka pun ikut hilang setelah mendengarkan sinyal tersebut. Mungkin saja hiunya takut sama suara yang dihasilkan oleh alat tersebut. Dan ketika si ayah sedang berbicara kepada mereka bahwa ada jalan lain yang berada di bawah gua dengan mengikuti arus air dan menuju ke laut, tiba-tiba ayah mereka pun harus tewas dicaplok hiu yang sangat besar itu. Wajar saja sob, dikarenakan di tempat ini hiunya banyak. Melihat hal itu Mia pun sedih dan kena mental. Mia berteriak namun apa daya semuanya sudah terjadi. Mereka pun hanya bisa bersatu dan menjaga satu sama lain. Lantas mereka pun pergi ke dasar gua yang sudah diarahkan oleh ayahnya itu. Meski dengan tabung oksigen yang terbatas, di dalam sana keadaan gelap sekali. Alexa pun menyalakan sinyal suar itu dan yang terlihat adalah banyak sekali hiu besar yang berada di dalam kegelapan. Namun untung saja hiu tersebut takut kepada suara-suara tersebut. Mereka bertiga pun terus turun dan terseret arus deras. Mereka berusaha bertahan dari seretan arus itu. Namun Sasa tidak kuat dan masuk duluan ke dalam arus tersebut. Mia pun merasa saudarinya tidak akan selamat. Dan yang tersisa hanya Mia dan juga Alexa. Ketika mereka sedang menelusuri jalan dengan arus yang sangat deras, tiba-tiba parah men, hiu itu pun datang dari lubang dan langsung mencaplok tabung gas dari Alexa. Hal tersebut membuat ia pun kaget dan panik. Alexa pun dengan tanpa berpikir panjang membuka tabung gasnya. Ia pun selamat, namun hanya beberapa detik saja, dikarenakan pada akhirnya ia pun harus rebahan karena kehabisan nafas. Kemudian terlihat Mia pun terseret arus air tersebut. Tiba-tiba Mia merasakan ada tangan yang menangkapnya. Ternyata itu adalah tangan Sasa saudarinya yang masih hidup. Lalu Sasa pun bilang tidak ada jalan lain di sini alias buntu. Kita akan mati kehabisan oksigen. Melihat kakaknya sudah terkena mental, Mia memotivasi saudarinya untuk tetap hidup apapun yang terjadi. Dikarenakan mereka belum sempat melihat manga One Piece yang akan tamat 2 tahun lagi. Terlihat mereka pun kembali menyusuri arus dan sampailah mereka di sebuah rongga kecil. Mereka melihat secercah cahaya terang menyinari air. Ia pun merasa bahwa itu adalah jalan keluar mereka. Dan ketika mereka akan masuk, tiba-tiba si hiu buta itu pun masih mengikuti mereka. Untung saja enggak dicaplok sama tuh hiu. Dengan segera mereka pun pergi, namun ketika hampir sampai, tiba-tiba oksigennya habis. Mereka pun harus melepaskan tabung gasnya agar mereka lebih cepat sampai ke permukaan. Namun ketika Mia melepaskannya, ia malah tersangkut sama tabungnya dan hampir mati. Untung saja si Sasa melihatnya dan menolongnya. Mereka pun selamat sampai ke permukaan air laut. Syukurlah, namun ternyata mimpi buruk mereka belum usai. Mereka melihat tiba-tiba lautan menjadi merah dan tercium aroma banyak darah. Oh my god, ternyata lokasi itu kebetulan dijadikan lokasi pertunjukan ikan hiu oleh wahana yang tadi pagi yang akan mereka naiki. Terlihat si petugas wahana itu sedang membuang-buang darah di air untuk memancing ikan hiu. Mereka pun berteriak-teriak meminta tolong. Namun seperti biasa di film snorkeling yang dimintai tolong pasti selalu budek. Dan benar saja banyak sekali hiu berukuran besar muncul di perairan itu. Mia dan Sasa pun berenang sekuat tenaga menuju ke kapal. Dan kejadian itu dilihat oleh wanita tiktokers di dalam kapal kaca itu. Hampir saja mereka berdua dimakan hiu besar. Terlihat Mia pun berhasil naik ke atas kapal. Namun ketika Sasa akan naik, tiba-tiba ia pun dicaplok oleh ikan hiu yang sangat besar. Mia yang tahu kejadian itu langsung membawa pistol suar dan kembali terjun ke air untuk adu mekanik dengan hiu itu dan menyelamatkan saudarinya.
Terlihat Mia menembak hiu tersebut dan membuat Sasha pun terlepas. Ketika Mia akan naik ke kapal, tiba-tiba dirinya disambar ganti oleh hiu seukuran mobil Ayla dan hampir mati. Untung saja ia memiliki gigi hiu pemberian ayahnya sebelumnya. Dikarenakan aura kopetnya sudah berkembang, ia pun langsung menusukkannya ke mata hiu tersebut dan berhasil meloloskan diri. Ketika Mia akan naik ke kapal lagi, untung saja Mia sudah sampai di kapal. Akhirnya mereka berdua pun selamat meski dengan luka yang cukup parah. Dan kejadian itu dilihat oleh wanita tiktokers dan seakan kaget melihat kegigihan mereka berdua yang biasanya mempunyai sifat mental yang lemah. Namun yang terpenting, dua saudara ini berhasil selamat dan kini mereka bisa menjaga satu sama yang lain dan saling melindungi. Lalu akhirnya film pun di end.